Sanya bayat berapa? Eko berapa? 142 dibangkitin. Al-A'raf ayat 142. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Khususan ila ruh abdikal fakir liman sana'a hadzal kitab syai'ulillahi ta'ala lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tanggal 17 Sya'ban 1444 Hijriah atau tanggal 10 Maret 2023. Ramadan jatuh insyaallah di tanggal 23 Maret. Sekarang tanggal 10 Maret berarti sekitar 12 atau sampai 13 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kurang dari 2 minggu. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan nikmat di bulan Ramadan tahun ini. Dipanjangkan umur sehingga bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Hari ini kita berhenti dulu bahas tafsirnya Al-Qur'annya karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan puasa. Maka yang kita bahas sampai 10 hari ini berkaitan tentang ibadah puasa. Supaya nanti kalian bertemu di bulan Ramadan, kalian tahu tentang rukun dan syaratnya puasa. Supaya ibadah puasa kalian atau kita semua berkualitas. Maka apa yang kita bahas ini merupakan puasa atau kitabus siyam dari madhab Imam Asy-Syafi'i. Turunan kitab-kitabnya diantaranya yakni Safinatun Najah, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, ya. Maka kita akan bahas kitab yang pertengahan, yakni kitab Fathul Qarib, bab kitabus siyam, bab tentang puasa. Ya. Nanti insyaallah di bulan Ramadan kita tetap ngaji, tapi ngajinya dipindahkan jadwalnya. Anak-anak habis asar, ya. Seperti biasa yang ngendel adalah kalian, nanti digilir. Kemudian yang dewasa ngajinya habis subuh. Sekalian dengan kultum, ya. Jadi kajian maghribnya itu sementara di bulan Ramadan habis subuh. Nanti kita kondisional. Yang penting kalian habis subuh setiap hari ngaji,
Kalau diperlukan pengeras, kita gunakan pengeras, ya. Kalau tidak, ya seperti ini, duduk seperti biasa, kondisional nanti. Ya. Jadi bulan Ramadan ngajinya besok subuh. Insyaallah siap? Kalau perlu tidur di masjid yang i'tikaf, nggak ada masalah. Atau perlu tidur di teras yang dini, nggak apa-apa. Hah? Tapi seperti biasa, nggak ada masalah. Habis tarawih, tahfiz. Kalian tadarus sebentar ya. Nanti tahfiz. Tahfiz nggak keganggu insyaallah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bayanu Ahkamis Shiyam. Kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Wa huwa as-shaum masdarani. Saum itu berasal dari bahasa Arab. Kedua-duanya masdar yang berasal dari kata soma yasumu, siyaman atau sauman. Jadi ada dua. Ada saumun, ada siyam. Ada saum, ada siyam. Keduanya memiliki makna yang sama dan berasal dari asal kata yang sama, yakni soma. Ya, soimah. Soimah itu artinya siapa? Fa'il dari soma, artinya orang yang berpuasa, perempuan. Kalau soimah berarti dia berpuasa untuk perempuan. Anti soimah, naam, ana soimah. Kamu lagi puasa? Iya, saya puasa selalu. Limada? Li'anni ismi soimah, karena nama saya soimah. Ya, namanya doang puasa. Orangnya puasa enggak? Kalau laki-lakinya soim, artinya ia berpuasa untuk laki-laki. Muhammad soim, Muhammad yang berpuasa. Bagus, siapa yang siap namanya soim? Ya, kembarannya soimah. Ya. Maka kadang-kadang menggunakan kata saum, kadang-kadang juga menggunakan kata siam. Di dalam Al-Quran sendiri menggunakan kata saum dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Menggunakan kata siyam. Ya. Dalam riwayat hadis yang lain kadang menggunakan kata saum. Terserah kalian nyamannya seperti apa. Ya. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Itu ayat lanjutannya, beda lagi. Tapi masih bahas tentang syahrul Ramadan fihi saum wasyam. Lughatan al-imsak. Arti secara bahasa sauma atau siam itu imsak. Nah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kita masyhur sering menggunakan kata imsak. Ya. Sebelum datang waktu fajar itu ada imsak. Lampu kuning sebelum datang waktu fajar. Ketika imsak kita mesti berhati-hati. Artinya waktu fajar atau waktu untuk berpuasa sudah tiba. Sudah hampir tiba. Maka berhati-hati kalau sudah waktu masuk imsak. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, kenapa? Terutama di Indonesia itu ada alarm imsak. Setiap desa itu beda-beda. Ya, ada yang menggunakan alarm dari bel sepeda. Ya. Ada yang menggunakan alarm natural dari lidah. Kan ada begitu tuh. Bentar lagi juga viral macam-macam imsak. Ya. Imsak, sahur. Ya. Yang viral yang begitu-begitu baik. Udah nggak apa-apa. Itu artinya balasan mereka disegerakan di dunia karena viral. Kita nggak viral-viral berarti balasannya di akhir. Subhanallah, viralnya di akhirat. Itu jauh lebih nikmat. Jadi kalau hari ini kita berbuat baik, tapi kenapa kok kita
tidak menerima kebaikan itu segera, jangan bersedih. Itu artinya kebaikannya sedang menjadi tabungan, nanti dibalas di akhirat. Tanda Allah sayang kepada seorang hamba itu diperbanyak tabungan akhiratnya. Dan otomatis karena maha adilnya Allah, di dunianya dia hanya mendapat bagian yang cukup. Bukan kurang, tapi cukup. Maka jangan heran kalau yang membuat konten yang enggak itu cepat viral, cepat dapat income, ya, cepat di AdSense YouTube-nya, TikTok-nya cepat dapat domplengan, ya, IG-nya, akun media sosialnya, karena dipercepat balasannya. Ya, jadi kita kan nggak viral-viral kan dari tahun sebelum corona, gimana nih? Itu tandanya sedang jadi tabungan dalam mafhum hadis. Sesungguhnya nikmat yang ada di dunia ini laksana engkau mencelupkan jarimu ke lautan, kemudian engkau angkat jarimu, maka dari tetesan jari itu adalah sekedar nikmat dunia. Jadi banyak nggak? Cuma berapa tetes? Paling banyak 3. Ya, kadang cuma 1 tetes sudah selesai. Itu adalah nikmat dunia yang Allah karuniakan yang ada di dunia ini. Kecil nggak? Sedangkan untuk orang-orang beriman nanti nikmat akhirat. Seperti apa nikmat akhirat itu? Seluas lautan samudra serta yang ada di dalamnya. Subhanallah, nikmat nggak? Maka jangan minta disegerakan doa itu. Amal itu jangan minta disegerakan. Ya. Nanti khawatir minta disegerakan, zikir 1000 kali, ya Allah minta rizki banyak, dikasih sama Allah. Dapat uang 10 juta. Ya. Tapi pahala nggak dapat. Di akhirat nggak dapat imbalan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan di antara mereka itu ada yang berdoa, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia. Tapi mereka hanya meminta kebaikan di dunia sehingga di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka minta dua-duanya, dunia dan akhirat. Otomatis kalau minta dua-duanya, maka Allah seimbangkan kehidupannya antara dunia dan akhirat. Maka maha adil Allah yang menempatkan kebahagiaan ada di kolbun setiap muslim. Kaya itu kaya hati. Miskin hati. Maka hati yang miskin itu akan selalu kurang tatkala diberi nikmat. Diberi 100 juta ngerasa kurang, itu artinya dia miskin. Ketimbang Ang Hasan diberi 10.000 ngerasa cukup, itu artinya dia kah? Atau ada sebagian teman kita yang kalau mendapatkan rezeki dia nggak butuh, dia langsung kasih ke saudaranya, dia langsung berikan ke yatim. Itu artinya orang kaya yang luar biasa. Ya. Jadi kalau orang yang banyak tabungannya itu dia bukan orang kaya. Apa sih arti banyak tabungan? Dia memperbanyak simpanan, ya kan? Itu artinya dia orang yang kurang dengan simpanan. Artinya apa? Miskin. Ya. Allah, ya. Beda kalau kayanya para sahabat radhiyallahu anhum, dia nggak mau nabung, tapi Allah paksa dia supaya tabungannya nggak pernah habis. Kalian tuh kalau bisa kayak gitu kayaknya, nggak mau nabung, tapi Allah paksa supaya kalian punya tabungan. Ada nggak yang begitu? Kalau kaya tuh supaya kayanya hatinya lapang begitu. Kalian jangan punya tabungan. Biar tawakalnya pada Allah itu luar biasa, 100%. Ya. Kalaupun kalian harus punya tabungan karena dipaksa oleh Allah, contohnya dipaksa
Gimana, Ang? Orang saya udah bagi ke orang tua duit nih, udah bagi ke istri, udah bagi ke anak, udah bagi ke saudara, udah bagi ke fakir miskin, udah bagi ke anak yatim. Ang, saya masih dapat duit terus ini, bingung saya ngabisin uang. Itu artinya dipaksa oleh Allah. Beda halnya kalau dia pelit, bakhil. Maka itu bukan dipaksa. Hindari kaya yang seperti ini dalam segi materi. Itu nggak bagus. Nanti akan hubud dunia, cinta dunia. Cinta dunia itu akan menyebabkan karahatul maut, benci kepada mati. Orang yang benci mati, niscaya gimana? Amalnya rusak. Ya, jangan seperti Bani Israel, mereka mencintai Allah, tetapi mereka enggan untuk mati. Kalian begitu tak? Nah, kita semua begitu. Ya, kalau mengaku mencintai Allah, maka jangan takut dengan mati, karena mati adalah pintu untuk bertemu dengan Zat yang mahabbah, Zat yang maha mencintai, yakni Allah. Jadi secara bahasa puasa adalah al-imsak. Imsak itu berasal dari kata masaka, yamsiku. Kemudian diziyadah atau ditambahi huruf alif depannya. Jadi amsaka yumsiku, maka masdarnya adalah imsak. Artinya menahan atau memegang. Jadi saum atau siam itu secara bahasa artinya menahan. Nabung baik. Memegang. Wa syar'an, dan secara syariat artinya apa? Imsakun an muftirin, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Seperti apa niatnya? Nawaitu shauma an ada fardhi syahr Ramadani hadihis fardalillah ta'ala. Untuk penjagaan, ya, karena niat puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, maka diucapkan setelah tarawih untuk penjagaan. Barangkali dia nggak bangun waktu sahur, maka niatnya sudah terpenuhi. Bagusnya waktu sahur. Ya, gimana Ang supaya kita dapat kedua-duanya? Diucapkan setelah tarawih, kemudian waktu sahur bangun diucapkan kembali, di'tiqadi, dikuatkan niatnya. Ya. Jami'a nahar, sepanjang hari. Ya. Qabilin lis-shaumi, orang puasa itu dapat diterima puasanya bagi siapa? Min muslimin, bagi orang muslim. Ada orang non muslim, pengen puasa, gimana tuh? Sekarang nih banyak lewa-lewanya nih, ya. Orang non muslim atau orang kafir tuh banyak lewa-lewanya, karena mereka mengetahui fadilah atau keutamaan puasa, mereka ikut puasa, ya. Mereka di sisi Allah nggak diterima, tapi mereka tetap mendapatkan manfaat puasa secara duniawi, ya. Karena syaratnya mesti muslim kalau pengen diterima. Ya. Akil, berakal. Kalau gila? Enggak. Dia tidak mendapatkan kewajiban berpuasa karena gila. Kalau kalian enggak pengen puasa, gila udah. Ya. Atau dia enggak gila tapi belum akil, belum berakal. Masih anak-anak. Maka dia juga nggak wajib puasa. Terus kenapa ada banyak anak-anak muslim itu berpuasa? Nggak apa-apa. Itu sebagai pendidikan. Ya, Ang Didi itu mulai puasa dari umur sekitar Ang Didi sudah tenget. Ya, jadi nggak tahu umur berapa. Intinya Ang Didi sudah tenget sebelum masuk sekolah SD udah puasa 1 hari penuh. Dan Ang Didi ingat betul itu. Ya. Jadi sekitar umur 6 atau 5 tahun lah. Pokoknya udah tenget, Ang Didi ikutan puasa 1 hari penuh. Meskipun kadang-kadang ada yang batalnya. Namanya juga anak-anak. Kadang-kadang ke belakang ada lauk dimakan. Pura-pura puasa. Ya. Ya.
Nggak apa-apa untuk anak-anak dilatih, tapi jangan dipaksakan, ya. Latih sejam, 2 jam, 3 jam, setengah hari, gitu. Jangan dipaksakan, ya. Tohirin, suci. Ini bagi siapa? Perempuan. Suci dari apa? Haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Kalau lagi haid dan nifas nggak wajib, haram puasa dia. Ya, wajib mengqadha di waktu yang lain. Ya. Ada pertanyaan? Kata Rasulullah, ballighu fistimsyak. Berlebih-lebihanlah kalian di dalam istinsyak. Istinsyak itu membersihkan hidung dengan air. Tepatnya tatkala kalian berwudu. Karena banyak manfaatnya. Apalagi yang punya penyakit flu, ya. Hidung merah, mata merah kena corona. Nah, ya. Masukin itu satu-satu, jangan semuanya. Nah, satu-satu, kanan dulu. Kemudian kiri, atau semuanya enggak apa-apa, ya. Berlebih-lebihan enggak apa-apa, masuk terus keluarin lagi, jangan diinung, dikeluarin. Tapi kata Nabi, illa, kecuali kalian dalam keadaan puasa, maka tinggalkan itu, ya. Berkumur-kumur ketika berwudu tidak membatalkan puasa, tapi sebagai sedia payung sebelum hudan alias pencegahan, ketika berpuasa tinggalkan dulu kumur-kumur yang berlebihannya. Jangan kalian lagi berpuasa kumur-kumur. Macam-macam ini berarti kalian. Ya, jadi tinggalkan nggak apa-apa. Istinsyak dan madmadah ketika berwudu, ketika kalian sedang berpuasa tinggalkan. Ya, paham? Ya, lagi. Kuping enggak apa-apa, asal jangan dimasukin. Ya. Kuping jangan dimasukin. Jangan dimasukin air. Kalau nguping enggak masalah. Ngorong enggak masalah. Ya. Ya, enggak masalah. Ya. Asal bagian luar. Kalau udah tangannya masuk 2 jari, itu bahaya. Ya. Puasa tidur aja. Ada banyak dalil ini yang membolehkan dan yang mengharamkan. Yang membolehkan dalilnya apa? Ketimbang saya gibah, tidur baik. Nah, tidur nggak masalah. Tidur itu bagian dari sesuatu yang halal, yang mubah, yang boleh. Asalkan dia tidak meninggalkan kewajiban, tidak meninggalkan tanggung jawab. Tanggung jawabnya dia antara Allah adalah menunaikan sholat. Tanggung jawab dia untuk manusia kalau dia punya keluarga, nafkahi keluarga. Paham sampai di sini? Tidur tidak masalah, yang penting jangan meninggalkan hak Allah dan hak manusia. Tapi sebagai muslim yang balik adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Kalau tidur itu dirasa sia-sia, maka bangun tadarus Al-Qur'an. Maka bangun belajar, maka bangun. Ada banyak aktivitas. Dagang galon. Ya. Enggak masalah. Ya. Lagi tadi hak manusia dan hak Allah ditunaikan. Hak Allah ditunaikan, tapi dia punya keluarga yang perlu dinafkahi. Ini juga salah. Kedua-duanya mesti ditunaikan. Ada lagi? Apa? Salah satu sesuatu yang merusak pahala puasa adalah mudah marah. Maka tatkala berpuasa tinggalkan qaulaz zur, omongan gibah, omongan isu, omongan yang tidak berguna, termasuk godob dan mudah marah. Karena hakikat berpuasa itu menahan, diantaranya menahan kemarahan. Emang gak batalin puasa marah itu,
kecuali marahnya sampai hilang akal. Itu batal puasanya. Ada kan di antara orang yang marah begitu. Tiba-tiba khodamnya datang. Wah, ada yang begitu. Ya. Setiap kali dia marah, khodamnya datang, itu hilang akal, batal puasanya. Ya, makanya hati-hati. Ada saudara kita yang begitu, karena ngamalin sesuatu, kalau dia marah datang khodamnya. Wah, 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 wah. Kalian pernah lihat nggak begitu? Hah? Itu hilang akal, puasanya batal. Karena salah satu sebab batalnya puasa adalah hilang akal. Karena edan atau karena mabuk, dan termasuk karena begini, karena marah. Maka hati-hati. Ya. Ada lagi? Kalau itu tuh apa namanya? Kalau kan tidur siang hari tuh lebih basah, batal nggak? Nggak batal. Kalau keluar mani bukan karena kehendak kita, ya, itu tidak membatalkan puasa. Lanjutkan puasanya. Inzal namanya itu. Tapi kalau disengaja itu batal. Tawa. Sengajanya tuh ada faktor sebab-sebab yang secara zahir nggak sengaja. Ini juga batal. Ang, tapi kan saya nggak megang, matanya lihat apa kamu? Itu sengaja. Ang, saya nggak lihat apa-apa, merem, juga nggak megang, kok bisa keluar dipegang orang? Ini batal. Ini juga sama, batal. Tapi kalau kalian mimpi, ya, itu nggak membatalkan. Mandi besar langsung, lanjutkan puasanya. Ya, ada lagi. Menggosok gigi nggak batal. Ya, cuma makruh. Ya, khawatir batal. Maka kalau kalian gudalnya itu kebak penuh, ya, kalau kalian ngomong itu mencurat, maka bersihkan. Tapi jangan berlebihan. Ya. Dan nggak usah khawatir. Ketika kalian berpuasa dan kalian ngerasa bau mulut kalian bau nggak enak, tapi di sisi Allah itu baunya seperti bau minyak kasturi. Ya. Itulah salah satu kelebihan puasa. Ya. Di saat teman kalian nggak mau nyium bau mulut kalian karena kalian puasa, tapi di sisi Allah itu justru kebalikannya. Allah cintai, sukai bau mulut orang yang berpuasa, sebau apapun itu. Itu akan diganti nanti di akhirat dengan bau minyak kasturi. Maka orang yang berpuasa itu nanti di padang mahsyar tahu mereka. Dengan ciri-ciri diantaranya bau mulutnya itu wangi sekali. Orang ahli puasa. Ya. Siwak boleh. Ya. Siwak boleh. Ya. Tapi tadi juga kadar menyiwaknya juga jangan berlebihan, sama. Ya. Lagian juga kalian ngapain? Hari ini kalian nggak puasa nggak bersiwak, udah dikasih siwak nggak bersiwak, mana siwaknya? Hilang siwaknya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, niscaya aku akan mewajibkan bersiwak itu setiap akan hendak salat, berdiri untuk salat. Ya. Ada lagi? Ya, cukup. Banyak ini videonya yang dipotong-potong dan manfaat untuk dibagikan ke media sosial. Silakan 3 menit, 10 menit, ya. Ang diri rasa subhanallah, ya. Apalagi sekarang bentar lagi puasa. Ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.